Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dalam pengakuan iman Kristen, memang benar di dalam pengajaran kami, dalam pokok-pokok iman pengajaran kami sebagai seorang Kristen, bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus, kami beroleh keselamatan. Itu yang kami imani, dan itu yang tertulis di dalam kitab suci kita atau Alkitab. Karena memang dalam Roma 10, nanti mungkin kalau Uni bisa membacakan Roma 10 ayat 9 sampai 10, ini juga menjadi dasar pokok-pokok iman Kristen. Roma 10 Itu ayat 9 sampai 10. Ya, di situ dikatakan jelas sekali, ini merupakan pokok-pokok iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini dia kan, ada poinnya, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengakui melalui mulutnya, ya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya, ya, itu namanya beriman kepada Kristus, maka beroleh keselamatan. Jadi itu merupakan ayat pokok, ya, ayat pokok dasar-dasar iman Kristen. Mengapa ada keyakinan seperti itu, bahwa mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya, beroleh keselamatan. Itulah pengakuan iman Kristen. Ini sebagai ayat yang mendasar, gitu. Oke. Yang kedua, mengapa kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Iya, memang dalam Filipi, ada kitab Filipi pasal 2 ayat 7. Iya. Filipi Di situ, pasal 2 ayat 7. iya, di situ Bentar, dijelaskan Filipi. bahwa, ya, pasal 2 ayat yang ke-7, dalam pokok iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, Allah atau Tuhan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sosok yang mati di kayu salib itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Gitu. Allah yang telah menjadi manusia. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pokok yang kami percaya sebagai umat Kristen. Ya, oke, Ya, silakan. umat Kristen. Ya. Terus yang selanjutnya dalam Matius pasal yang pertama, maaf, ada nanti mungkin saya dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. 11 saya Ayat lagi 11. transfer ayat ya. Iya. Lukas 2 Ayat 11. ayat 11. Di situ juga dituliskan dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah peristiwa tentang Natal. Peristiwa tentang kelahiran Yesus Kristus. Di situ ditulis ini seruan dari malaikat. Ya, ini merupakan pesan dari malaikat yang ditujukan kepada Maria, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa itu? Yaitu Kristus. Siapa Kristus? Dia Tuhan. Di mana dilahirkan? Di kota Daud. Itu poin-poinnya di situ. Ya. Juru selamat, dia yang bernama Kristus, yang disebut Kristus, Juru selamat ya. dan dia
juga adalah Tuhan gitu. Ini merupakan seruan dari malaikat Gabriel kepada Maria pada waktu peristiwa Natal ya, peristiwa tentang persiapan kelahiran Kristus. Saya kira itu pokok-pokok, ada 3 pokok yang saya sampaikan, siap. Unik. Terima kasih. Saya coba rangkum ya yang Ya. disampaikan oleh saudara kita ini. Kita menanggapi, bisa kita membantah, bisa kita mereaksi. Itu hak kita di sini ya, karena kita diskusi. Oke, baik teman-teman, saya coba ulangi lagi garis besar dari apa yang disampaikan oleh saudara kita. Semoga ini tidak salah paham ya. Jadi saya tekankan lagi biar kita tidak ribet diskusi kali ini. Pertama, Bapak Labuhan menjelaskan bahwa Yesus itu menjamin keselamatan dengan adanya dalil dalam Roma pasal 10 nomor berapa tadi Pak? Roma 9 dan 10. Nih, 9 dan 10. Oke, 9 dan 10. Oke, teman-teman, saya bacakan ayatnya ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu dalil yang dibawa oleh Pak Labuhan. Apa yang dibuktikan Pak Labuhan di sini? Yaitu bahwa umat Kristen pasti masuk surga. Nanti saya bernarasi tentang hal ini. Itu. Yang kedua adalah Bapak kita ini membawa Filipi pasal kedua ayat 7. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul ya Pak? Filipi pasal 2 ayat 7 ya. Oke, jadi itu saya garis besarnya aja. Kita santai aja, nggak usah terburu-buru, biar sistematis, biar terang benderang kita ngobrol. Yang kedua adalah Bapak kita ini, Bapak Labuhan ini membawa dalil kitab Lukas pasal kedua nomor 11 dan mengatakan inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, izinkan saya menanggapi ya Pak Labuhan. Saya membawa tema tentang keselamatan. Dan juru selamat juga boleh, atau nanti esensinya surga atau segala macam, relate ke sana nanti. Tapi di sini saya mempertanyakan 3 argumentasi. Pertama adalah umat Kristen pasti masuk surga menurut teman-teman Kristen, ini saya mau bantah. Yang kedua, Yesus menjamin umat Kristen masuk surga, ini juga kita akan bantah. Yang ketiga, cara masuk dengan percaya Yesus disalib, itu saya bantah. Itu 3 poin itu yang saya tuliskan. Ini tugas kita membantah sebagai umat Islam ya. Nah yang kemudian adalah statement saya adalah Islam itu pasti masuk surga dengan cara beriman dan beramal soleh. Saya akan tunjukkan datanya dan juga ini saya akan jelaskan nanti message-nya seperti apa, penjelasannya secara ilmiah. Kemudian Nabi menjamin masuk surga. Itu dalilnya juga saya akan tunjukkan, tugas kita. Dan saya minta teman-teman Kristen untuk bantah dengan antitesis. Yang ketiga adalah cara masuk surga itu dengan cara mengikuti perintah Allah. Nanti konklusinya adalah saya akan sampaikan bahwa ternyata teman-teman Kristen selama ini tidak mengikuti Yesus. Itu poin saya. Jadi ini nanti hasilnya adalah saya akan buktikan kepada kalian bahwa teman-teman Kristen tidak mengikuti Yesus. That's my point. Tapi nanti itu di penghujung diskusi. Nah, jadi saya akan langsung menanggapi apa yang disampaikan. Yang pertama adalah Bapakku membawa dalil Roma. Kita baca di sini teman-teman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan atau Kurios, Yesus adalah Kurios, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, maka kalian akan diselamatkan. Saya akan membantah ini dengan apa? Satu, saya akan membuat sebuah statement. Betul, ternyata teman-teman Kristen kita percaya bahwa mereka masuk surga itu bukan atas perkataan Yesus, tapi atas perkataan Paulus. Harusnya mereka bukan Kristen, tapi Paulisten harusnya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Paulus bukan Kristus. Kristen pengikut Yesus. Tapi di sini kita lihat bahwa ternyata teman-teman Kristen mendapatkan dogmanya, fundamentalnya dari ajaran Paulus. Maka tidak terbantahkan argumen saya ya, bahwa saya katakan tadi umat Kristen pasti masuk surga menurut bapaknya. Ternyata umat Kristen ini masuknya merujuk kepada pengikut Kristus. Di sini kalau kita lihat Roma 10 ayat 9, ini adalah ajaran dari Paulus, surat-surat Paulus. Oke, nah kita akan baca ini ya. Saya akan tunjukkan satu ayat Lukas 18 ayat 18. Kata Yesus ya. Ini kata Yesus begini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ingat teman-teman ya, orang yang berhak mengatakan bagaimana cara masuk surga siapa? Paulus atau Yesus? Tentu Yesus.
Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus ini merujuk kepada Yesus atau Mesias. Orang yang diurapi oleh Tuhan, bukan Paulus. Nah, apa kata Yesus? Saya membantahnya dengan dalil ini. Lalu Yesus menjawab. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kata orang itu semuanya. Itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Saya membuktikan lagi-lagi bahwa ternyata pengajaran Yesus sama persis dengan ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana cara masuk surga? Beriman dan beramal soleh. Beriman kepada siapa? Ingat di sini, ikutilah perintah Allah. Ini Allah merujuk kepada siapa? Tuhannya Bani Israel. Tuhannya mengutus Yesus. Nanti kita tanya kepada saudara kita ya, Pak Labuan, apakah Yesus adalah Allah? Apakah Yesus adalah Bapa? Nanti kita akan konfirmasi, tapi nanti karena saya sudah lelah dengan hal itu nanti akan debat panjang sekali antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan Allah, Tuhan dengan Allah, nanti itu panjang. Nah, saya membuktikan lagi-lagi ya, ternyata ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam. Masuk kerajaan surga adalah beriman kepada Tuhan yang disebut sebagai Allah dalam kitabnya teman-teman Kristen, dan juga melaksanakan perintah-perintahnya dan beramal baik. Salah satunya beramal baik adalah menjual harta. Itu ya, saya bantah dengan itu. Lalu tentang Yesus sebagai Tuhan, saya tidak pernah membantah Yesus sebagai Tuhan dalam makna kurios. Umat Islam ini tahu kalau makna kurios itu bukan berarti sang pencipta alam. Karena kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, bagi kita hanya, bahkan ini yang mengajarkan adalah Paulus. Paulus yang ajarkan di sini. Kita buka dalilnya, Bapak silakan dicatat Pak, nanti Bapak tanggapi. Saya berharap Bapak juga mampu membantah argumentasi saya sebagai muslim ya, tentang ayat-ayat saya. Kalau saya jelas surah Al-Baqarah, saya bacakan saja ya surah Al-Baqarahnya ya, tentang bahwa kami dijamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan di situ tidak tertulis Rifa pasti masuk surga, Ben Abraham pasti masuk surga, Mahadewa pasti masuk surga, tidak. Tapi siapa yang masuk surga di situ? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati. Jadi kalau lu beriman dan lu beramal soleh, lu masuk surga. Tapi kalau lu enggak, jangan coba-coba. Walaupun lo mengaku sebagai Islam, karena tidak semua orang yang mengaku Islam itu pasti Islam ya, karena Islam sendiri artinya ketundukan dan kepatuhan. Kalau lo tidak tunduk, tidak patuh, lo berharap masuk surga, enak banget lo ya gitu. Dalam Islam itu secara logikanya, saya jelaskan secara dalilnya, saya bawakan dalil naklinya, saya jelaskan secara aklinya. Nah, 1 Korintus pasal 8 ayat 6 saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Apa kata Paulus? Kata Paulus adalah, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus ya. Dan Tuhan di sini adalah kurios. Nah, sementara Yesus mengajarkan cara masuk ke dalam kerajaan surga adalah dengan cara apa? Mengikuti semua perintah Allah. Sama seperti Yesus yang juga melakukan kehendak Bapa di surga, maka seharusnya umat yang diperintahkan Yesus untuk menyampaikan Injil itu juga harus mengikuti perintah Bapa. Tapi ternyata Bapak kita Labuhan Sitorus mengikuti ajaran dari Paulus. Maka lagi-lagi saya membuktikan goal saya tadi berhasil, bahwa orang Kristen tidak mengikuti Yesus. Hak Bapak untuk menjawab, mengcounter, mematahkan argumentasi saya. Silakan Bapak Labuhan Sitorus. By the way, Bapak perkenalkan diri dulu. Bapak jemaat awam atau seorang pendeta? Karena saya akan sangat senang sekali kalau yang berhadapan dengan saya ada seorang akademisi, pendeta. Saya sangat respect dengan anak-anak yang belajar. Terima kasih. Iya, terima kasih Uni. Iya, saya seorang rohaniawan Uni. Oke, selamat datang dan salam kenal ya dengan saya Bapak. Salam kenal. Ya, ini yang kadang-kadang kenapa kita Kristen dan teolog Islam itu memang cukup berbeda. Kenapa? Karena pemikiran kita sudah berbeda. Kami percaya bahwa Alkitab kita itu loh, Alkitab tidak dibagi-bagi tulisan Paulus, ini tulisan Petrus, enggak seperti itu pemikiran kekristenan. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, mungkin Uni boleh catat itu, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam pemikiran kekristenan, pengajaran kristenan, kita itu nggak ada pemisahan. Ini tulisan Yesus, ini perkataan Yesus, ini perkataan Paulus. Nggak ada pemikiran seperti itu.
Jadi tidak bisa dibeda. Jadi jangan dibilang, oh kami pengikut Paulus, enggak. Apa yang dikatakan Paulus itu merupakan perkataan dari ilham dari Allah sendiri, Tuhan sendiri melalui pemikiran dia gitu loh. Jadi semua para penulis-penulis di Alkitab itu ya diilhamkan. Pemikiran mereka diarahkan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Sehingga kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu saling berkaitan. Alkitab nggak ada yang saling bertabrakan. Jadi saya tidak setuju pemahaman Uni katakan, oh ternyata Pak Labuan ini pengikut Paulus, percaya kepada Paulus. Enggak. Apa yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan gitu loh. Apa yang disampaikan Paulus, apa yang disampaikan oleh Petrus, siapapun yang menulis di kitab itu adalah firman Tuhan. Jadi kami tidak ada membeda-bedakan seperti itu. Itu harus kita pahami juga seperti itu. Jadi saya bukan pengikut Paulus. Saya nggak pengikut Paulus loh. Ya, saya adalah percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu merupakan ilham dari Tuhan sendiri. Bukan menurut pemikiran-pemikiran perasaannya Paulus atau perasaan si Petrus, enggak. Jadi tolong dipahami seperti itu. Ya, kami tidak membeda-bedakan ini tulisan seperti siapa gitu ya. Tulisan Paulus, saya pengikut Paulus, saya pengikut Petrus, enggak seperti itu. Terus yang kedua, mungkin tadi salah tafsir kali ya, masalah anak muda datang kepada Yesus. Itu tercatat dalam Matius pasal 19. Memang ada cerita di situ. Ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Memang dia bertanya pada waktu itu, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Dalam konteks orang Yahudi, Yesus bertanya, ya, kamu sudah melakukan hukum Taurat belum? Kamu sudah melakukan perintah Tuhan? Sudah. Semua sudah saya lakukan. Ya, semua sudah saya lakukan. Apa yang masih kurang? Yesus katakan, sekarang juallah hartamu, datanglah kemari, dan ikutlah aku. Itu poinnya di situ. Ikutlah aku. Oke. Dia akhirnya apa? Dia merasa sedih. Untuk mengikut Yesus dia harus menanggalkan kekayaannya gitu loh. Makanya dia nggak mau pergi. Kenapa? Karena susah mengikut Yesus. Kenapa? Menderita. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Menderita gitu loh. Jadi situ tulis dia sedih karena nggak mau mengikut Yesus. Karena harus menjual semua hartanya. Itu sih. Oke. Saya akan coba untuk membuktikan kembali bahwa saya tidak salah, bukan menafsir tapi bernarasi ya. Saya akan kasih tambahan. Kita fokus di hasil analisa, bukan hasil dari semua narasi saya bahwa teman Kristen ini tidak mengikuti Yesus. Itu saya fokus di situ jadinya ya. Karena 3 hal itu berkaitan semua. Maka saya sebagai seorang muslimah hanya mau membuktikan. Kalau kita bicara tentang saya tidak yakin begitu, oh itu nggak perlu dibahas. Apa yang diklaimkan kalau sesuai dengan realitas itu adalah kebenaran. Tapi kalau apa yang diklaimkan saya pengikut Nabi Muhammad, tapi semua ajarannya nggak ngikutin Nabi Muhammad, itu bukan pengikut Nabi Muhammad. Kristen dari kata Kristos, Mesias yang merujuk kepada Yesus, Yeshua Masaha, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasiah. Anda sepakat atau tidak dulu Bapak Labuhan? Itu dulu. Ya. Kalau Kristen, kalian mengklaim kami Kristen. Artinya kalian mengklaim bahwa kalian pengikut Yesus Kristus. Kalian bukan pengikut Paulus, bukan pengikut Yohanes, bukan pengikut Matius. Tapi kalian pengikut Yesus. Tapi ayat yang membuktikan bahwa kalian dijamin masuk surga, Anda tidak bawa perkataan Yesus. Yang Anda bawa adalah perkataan Paulus. Itu fakta, itu real. Anda tidak bisa bantah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Lalu ketika Anda bilang, oh saya percaya yang disampaikan Paulus itu semua adalah firman Tuhan atau ilham Tuhan, mari kita buktikan. Ini tugas saya untuk memporak-porandakan klaim Anda. Anda silakan dibuka ya. Silakan Anda buka bahwa saya bisa membuktikan tidak semua perkataan Paulus itu adalah firman dan ilham Tuhan.
Oke. Nih, saya kasih data saja. Semoga beliau mendapatkan informasi sudut pandang kita terhadap iman mereka sehingga mereka bisa mengcounter lebih ekstra lagi ya, belajar lagi untuk mengcounter umat Islam. Silakan Anda buka 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Oke, saya akan sampaikan lagi ya pembuktian saya bahwa ternyata Bapak Labuhan ini saya patahkan argumentasinya. Oke, menggunakan dalil apa? Bapak Labuhan silakan dibuka 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Kalau Anda ingin membaca sendiri silahkan, atau Anda minta saya bacakan, is okay juga. Saya akan bacakan. Silakan. Ini pembuktian ya. Ini meruntuhkan argumentasi bahwa Paulus itu diilhami oleh Tuhan. Iya. 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Yes. Ya, Number apa yang aku katakan, saya baca ya. Oke. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu adalah satu dalil atau satu fakta menurut Paulus bahwa apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada klaim bahwa Paulus itu menyampaikan sesuatu yang adalah firman Tuhan, terbantahkan dengan itu. Oke? Tapi kalau Anda ingin menjelaskan, nanti jelaskan di sesi Anda. Nah, itu hujah saya. Bahwa saya lagi-lagi membuktikan bahwa pertama teman Kristen ini mengaku sebagai Kristen tapi sebenarnya tidak mengikuti Kristus, tetapi mengikuti Paulus yang ternyata mengaku ada yang perkataan dia yang tidak mengikuti firman Tuhan. Mari kita lanjutkan bahana saja dalilnya tentang bahwa Paulus tidak membawa firman Tuhan tapi berpendapat sendiri. Ya, kita akan tunjukkan banyak ayat, many verse ya. Oke, sebentar. Itu satu poin ya tadi ya, itu telak sekali. 1 Korintus pasal keempat nomor 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Pendapat Paulus. 1 Korintus pasal ke-7 nomor 40. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Pendapat lagi. 2 Korintus pasal 11 nomor 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dari para rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Pendapat, lagi-lagi pendapat Paulus. Ini mengingatkan saya, mohon maaf, Ulangan 18 ayat 18. Bagaimana kriteria seorang pengajar atau nabi? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Siapa dia? Kalian percaya bahwa ini Yesus? Jangankan Paulus, Yesus saja yang kalian pertuhankan berbicara bukan dari dirinya sendiri, tapi firman Tuhan. Dari mana saya tahu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah di sini Tuhan, kurios kalian, Yesus Christ, ya, alaihi salam. Dia sendiri mengatakan bahwa perjanjian lama sendiri menubuatkan bahwa orang ini akan menyampaikan semua firman Tuhan. Lalu Paulus mengatakan, dia berkata bukan mengikuti firman Tuhan, dan kalian katakan kalian adalah pengikut Kristus. Kristus sendiri menyampaikan semua firman Tuhan berdasarkan dalil yang sudah saya sampaikan. Maka saya katakan, sekali lagi saya katakan, argumen saya tidak terpatahkan, bahwa teman-teman yang mengaku Kristen ini, fundamental ajarannya adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Contoh, fundamentalnya apa lagi? Kata Pak Yesus, aku tidak meniadakan hukum Torah melainkan menggenapinya. Apa kata Paulus? Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Apakah sama antara dibatalkan dengan menggenapi? Ini poin saya. Ending dari keselamatan yang saya sampaikan tadi, umat Kristen pasti masuk surga, itu semua tidak ada dalil, karena dalil yang diambil pernyataan Paulus. Yesus menjamin umat Kristen masuk surga. Saya katakan bahwa Yesus menjamin orang-orang yang mengikuti perintah Allah, bukan menjamin Kristen yang mengikuti Paulus. 3. Cara masuk surga dengan percaya kepada Yesus disalib. Itu saya bantah lagi dengan pernyataan Pak Yesus bahwa ikuti perintah Allah dan ikuti dia. Bukan kau percaya bahwa aku ini disalib. Inilah kenapa semua sistematika argumen saya dari A, B, dan C tadi endingnya apa? Teman-teman Kristen ini
tidak mengikuti Yesus tapi pengikut Paulus. Itu silakan Pak Labuan. Karena ini terlalu panjang, Anda mungkin saya kasih waktu agak luas ya. Mungkin saya maksimalkan Anda waktunya 3 menit. Silakan. Ya, terima kasih ini. Ya memang dalam waktu kita baca Alkitab nggak boleh kita ambil sepotong-sepotong Uni. Jadi tafsirannya berbeda. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17 itu merupakan apa ya? Cerita dari Paulus sendiri tentang masa lalunya. Tentang masa lalu dia itu loh. Tentang siapa Paulus? Paulus adalah seorang yang tadinya adalah pembenci. Dia adalah ketua front pembela Yahudi dia itu. Paulus itu. Ketua front pembela Yahudi. Awal-awalnya itu dia penganiaya umat Kristen. Ya, orang-orang Kristen itu. Tapi luar biasa ketika dia dalam perjalanan hendak mau menganiaya orang-orang Kristen, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus itu. Mengapa engkau menganiaya aku? Bisa dia di situ dia kaget gitu ya. Siapa kamu gitu ya? Akulah orang yang kau aniaya itu. Merujuk kepada siapa? Ya merujuk pada para pengikut Kristus gitu loh. Jadi sebenarnya 2 Korintus ini menyatakan tentang Paulus ya. Paulus yang dalam masa lalunya, karena banyak orang pada konteksnya itu banyak orang yang yang merasa sombong, merasa pinter, merasa bijaksana, sehingga Paulus menyampaikan tentang kesaksiannya, aku tuh aku dulu seperti ini gitu loh. Aku begitu jahat gitu kan. Aku orang bodoh itu gitu. Dulu seperti itu. Jadi kalau aku mau sampaikan aku orang Romawi, aku orang yang hafal Taurat, aku bisa bermegah itu loh. Itu sebenarnya dalam konteks itu adalah kesaksian dari Paulus sendiri gitu loh. Jadi sini teman-teman saya juga sampaikan ya. Tadi mungkin ini ada kesalahpahaman juga ya, karena saya tadi mengawali ayat-ayat tentang ayat dari Paulus, jadi seakan-akan dasar Kristen itu dari tulisan Paulus, enggak gitu ya. Sebenarnya kan ayat yang begitu terkenal sekali kan dalam Yohanes pasal 14 itu ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jalan kebenaran Shiratul Mustaqim itu kan akulah jalan kebenaran dan hidup gitu loh. Domba, penipu dalam nama agama. Ini kan merupakan ayat yang populer ya. Jadi jangan juga ini merupakan pengakuan dari Yesus sendiri loh. Akulah jalan dan kebenaran gitu loh. Ya mungkin tadi saya mengawalinya dengan dasar-dasar tulisan Paulus gitu ya. Jadi seakan-akan semuanya Paulus, enggak. Ada banyak ayat itu kan ada perkataan malaikat Gabriel juga yang mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, akan lahir di kota Daud. Itu perkataan malaikat Gabriel loh. Ya, malaikat Jibril atau siapa itu ya? Gabriel kepada Maryam. Itu perkataan malaikat, suruhan Tuhan, suruhan Allah sendiri kan. Gitu. Mungkin tadi saya salah mengawalinya dengan tulisan Paulus ya. Jadi ada miss di situnya begitu loh. Saya kira begitu ya, Uni ya. Tanggapan saya. Silakan. Terima kasih. Ini saya terakhir ya, karena saya tidak mendengarkan bantahan dari argumen saya, hanya pembelaan yang ya tidak tersentuh sih sebenarnya, cuman bahkan lari dari tema. Justru kita sepertinya akan masuk ke ranah Yesus itu Tuhan dalam perspektif apa, atau kita masuk apakah Paulus ini benar seorang yang diilhami Yesus, karena kita akan bergeser nanti kalau kita lanjut, ini akan lompat dari tema tentang keselamatan. Saya mau kunci saja langsung ya. Silakan, di sini ada Savio. Silakan, masih ada teman Kristen yang mampu membantah argumen saya. Pernyataan saya dari semua sistematika argumen saya menyatakan muaranya adalah buahnya, endingnya apa? Bahwa teman Kristen ternyata tentang mereka pasti masuk surga, Yesus menjamin umat Kristen masuk surga, cara masuk surga dengan percaya kepada Yesus mati di salib. Itu semua tidak ada terbukti karena tidak ada dalil. Dalil yang dibawa adalah dalil-dalil yang tidak menyentuh hal itu, tetapi justru lebih ke pengajaran Paulus. Nah, ini membantah bahwa teman Kristen adalah pengikut Kristus. Nah,
tadi saya dikatakan bahwa oh Paulus itu sudah menceritakan masa lalunya. Oke, saya kasih satu lagi ayat terakhir ya Pak. Dan saya sudah tidak tahu lagi kalau Anda nggak tahu lagi sih penjelasan apa yang akan Anda bawakan setelah saya bawa dalil ini. Kalau tadi Paulus menceritakan tentang masa lalu dia, kata Anda. Sekarang bagaimana saya akan membuktikan kepada Anda bahwa dia mengajarkan tidak menggunakan firman Tuhan. Dan silahkan Anda bantah. Anda buka di 1 Korintus pasal ke-7 nomor 25. Saya bacakan. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah Tuhan. Itu terjemahannya begitu ya Pak. Terjemahannya begitu. Ya. Tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Klaim. Pertama, dia kontradiksi dalam satu ayat. Satu, dia katakan dia tidak dapat perintah dari Tuhan, tapi dia berbicara seseorang katanya yang mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya, karena memang beda sih. Kalau rahmat itu kan bukan berarti perintah ya. Ya, saya juga dapat rahmat dengan diberikan buku-buku ini, itu rahmat. Ya kan? Memang ya. Tapi kan kita bicara sebuah pengajaran, kalau Anda bilang Anda pengikut Kristus, yang artinya itu terjewantahkan dalam sebuah diksi yang disebut sebagai Kristen, harusnya semua pengajaran fundamental Anda itu dari Yesus. Bantah saya, tunjukkan buktinya bahwa umat Kristen pasti masuk surga, Yesus menjamin umat Kristen masuk surga, cara masuk dengan disalib dan mati dan dituhankan. Itu harusnya Yesus yang ajarkan. Sebenarnya harusnya loh, karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Sementara Paulus sendiri, ketika Anda klaim bahwa semua perkataan Paulus adalah ilham dari Tuhan, saya sudah kasih beberapa dalil bahwa Paulus sendiri mengajarkan sesuatu yang bukan menurut perintah Tuhan. Itu terakhir saya membahas tentang teman-teman itu pengikut Paulus bukan pengikut Kristen ya. Pak, kami tidak pernah membantah Yesus adalah kurios. Ya, tidak ada satupun umat Islam yang membantah Yesus adalah kurios, Sayyid alaihi salam. Yang kami bantah adalah definisi Tuhan yang Bapak ajukan atau ide Bapak sebagai orang Kristen bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam. Karena saya sudah kasih dalilnya tadi, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Itu ada perbedaan antara Allah dengan Tuhan, Theos dengan kurios. Ada perbedaan antara Theos dan kurios, Pak. Nah, Anda di sini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sedang tidak memperdebatkan apakah dia Tuhan atau tidak. Karena di dalam literatur Anda, Yesus adalah kurios. Apa itu kurios? Pemilik keledai yang diambil Yesus juga dipanggil kurios. Petrus juga kalau nggak salah pernah dipanggil kurios. Dalam Septuaginta, Sarai itu dipanggil kuria. Kuria itu. Jadi kalau kita bicara kurios ini adalah istilah yang merujuk kepada orang yang, ya kalau penguasa ya Pak Presiden Jokowi itu kurios itu. King James itu lords atau kurios. Enggak masalah. Tapi tidak pernah ada Tuhan sebelum Yesus lahir ke dunia itu bergelar Mesias, Pak. Yang bergelar Mesias rata-rata adalah manusia utusan Tuhan. David, Kores, Saul, itu Mesias semua itu, Pak. Karena mereka diurapi. Bahkan batu itu pernah diurapi juga, boleh dikatakan Mesias juga karena dia diurapi menggunakan kata yang sama dengan kata Mesias. Artinya kembali lagi tidak ada terbantahkan pernyataan saya bahwa semua klaim teman-teman Kristen ini satu tidak ada dasar. Kedua, kalian tidak bisa membantahkan argumen saya bahwa kalian pengikut Paulus bukan pengikut Kristen. Itu terakhir dari saya. Jadi kita sudah keluar dari H2H. Bapak terakhir tanggapi saya. Apapun tanggapan Bapak saya tidak akan tanggapi. Kalau Bapak bicara tentang Yesus Siratal Mustaqim, please. Itu satu ya. Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Pak, inilah kenapa kalian kadang saya bilang sering tersesat ini. Karena selalu saja membaurkan diksi. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Oh, Yesus lah Siratal Mustaqim. Pakai diksi-diksi bahasa Arab. Bahasa kitab kalian tuh bahasa Yunani, brother. Inilah Kristen kadrun. Pede lah dengan kitab suci kalian menggunakan bahasa Yunani. Yesus adalah jalan kebenaran. Umat Islam tidak pernah bantah itu. Kita tidak berdebat tentang itu. Bahkan saya mengatakan tidak beriman saya kalau saya tidak percaya dia jalan kebenaran. Dia jalan kebenaran karena dia adalah nabi. Yang namanya nabi adalah perantara, malaikat adalah perantara. Mohon maaf, tidak ada yang namanya tujuan, itu adalah jalan. Dan kami bukan penyembah jalan.
Kami tidak akan pernah menyembah jalan. Saya tidak akan pernah menyembah jalan. Saya akan selalu menyembah kepada siapa ditujukan. Ya melalui Nabi saya tahu siapa Tuhan. Itu ya Pak ya. Siratal Mustaqim ini nggak ada di dalam kitab Anda by the way ya, gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.